Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saat ini pada minggu pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan ibadah raya pada pagi yang cerah ini. Dan sebelum ibadah kita mulai, mari saya ajak Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri. Kita berikan salam damai buat saudara-saudara kita yang ada di kiri, kanan, depan, belakang. Ya, puji nama Tuhan. Baik, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Allah Bapa kita yang sudah menjadikan kita pribadi yang selalu berharga di matanya dan selalu indah di matanya. Kita pujikan satu lagu, Jadikan Aku Indah.
datang di pagi hari ini karena kami yakin dan percaya Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami ingin memuji, menyembah, meninggikan akan nama Tuhan. Kami ingin mengagung-agungkan nama Tuhan, Allah yang baik, yang mengasihi kami dan memelihara kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kita mengucap syukur Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk membangun iman, baik secara pribadi maupun secara komunal bersama-sama di Jemaat GKMI Bangsri. Bapak Ibu, bulan keluarga kan sudah semakin dekat, di mana ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan bersama-sama. Salah satunya adalah bahwa sepanjang bulan keluarga atau bulan Juli, kita nanti akan mendoakan seluruh jemaat. Lalu bagaimana bentuknya agar semua jemaat bisa terjangkau dan terdoakan atau kita memberkati jemaat lewat doa-doa yang kita panjatkan. Maka setiap hari nanti akan di-share di grup Warta Jemaat keluarga-keluarga yang akan didoakan. Harapannya sepanjang bulan Juli seluruh keluarga akan didoakan oleh seluruh jemaat dari mulai awal bulan sampai dengan akhir bulan. Sehingga kita boleh saling menopang, saling mendukung di dalam doa, dan jikalau nanti Bapak Ibu rindu ada pokok-pokok doa khusus yang ingin kita menopang bersama-sama secara keseluruhan bersama sidang jemaat, maka bisa share lewat grup jemaat atau bisa japri kepada saya, sehingga ketika masuk di dalam agenda untuk mendoakan keluarga-keluarga jemaat, maka pokok-pokok doa itu akan disampaikan. Dan yang kedua juga kita akan memberikan perhatian. Jadi tidak hanya lewat doa kita panjatkan kepada Tuhan, tetapi sepanjang bulan keluarga itu setiap persekutuan keluarga akan dikoordinir oleh koordinator kelompok, akan memberikan perhatian khusus kepada kelompok masing-masing
Sehingga sungguh di bulan keluarga ini kita boleh merasakan satu pelayanan bersama-sama keluarga besar, baik secara gerejawi maupun dalam persekutuan kelompok ataupun di dalam keluarga-keluarga kita, sehingga sepanjang bulan Juli nanti kita sungguh boleh merasakan akan kasih kemurahan Tuhan lewat topangan saudara-saudari kita. Itu salah satu hal yang akan kita lakukan, dan masih ada beberapa yang nanti Bapak Ibu bisa simak di dalam warta jemaat yang di-share di grup jemaat. Pagi hari ini nanti kita juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang hati yang baru dan roh yang baru. Itu yang seperti apa yang Tuhan inginkan atas kehidupan setiap kita. Karena ketika kita memiliki hati yang baru dan roh yang baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus, diberikan kepada setiap orang-orang yang percaya, ketika kita mau hidup di dalamnya, maka firman Tuhan katakan pemulihan hidup akan Tuhan beri dan anugerahkan. Kalau itu terjadi atas komunitas kita, jemaat GKMI Bangsri, kegerakan itu terjadi, maka pemulihan secara gerejawi Tuhan akan kerjakan atas kehidupan kita bersama-sama, tidak hanya sidang jemaat, tetapi juga lewat gereja ini akan dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan kota ini, memulihkan bangsa ini, memulihkan orang-orang sekitar kita. Tuhan memakai setiap kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Selamat beribadah sepanjang pagi hari ini. Kasih kemurahan serta penyertaan Tuhan ada pada Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan itu baik dan selalu baik pada kita. Tapi bicara soal kebaikan Tuhan, sebenarnya bukan bicara soal materi ya, tapi lebih ke penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saat kita mengalami banyak sekali pergumulan pun, penyertaan Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Satu ayat di Alkitab mengatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Ayat ini ada di dalam kitab Peratapan, kitab yang secara sejarah ditulis saat bangsa Israel, saat itu bangsa pilihan Tuhan sedang dalam kesesakan ya, karena dijajah oleh bangsa lain, dijajah sangat lama, dan tapi tetap bisa mengatakan bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan, dan itu adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita selalu mengimani ini, selalu mengatakan ini setiap hari dalam kehidupan kita, mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Dan saat ini saja kita semua bersama-sama menyanyikan satu lagu, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih Tuhan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, doa akan selalu menjadi nafas hidup kita semua orang percaya. Orang yang percaya pada Tuhan. Dan saat ini kita diberi kesempatan untuk menaikkan doa-doa syafaat kita yang nanti akan dipimpin oleh petugas yang bertugas pada hari ini. Dan sebelum doa syafaat, sajak jemaat bisa menyanyikan satu lagu dari PPR 1 nomor 137. Jangan melalui aku ya Yesus. Yesus Tuhan menebusku dengan
Mari kita bersatu hati, kita masuk hadirat Tuhan melalui doa-doa kita. Kami mengucap syukur Bapa pada kesempatan pagi yang indah ini. Kami boleh kembali bersekutu bersama di tempat-Mu Tuhan. Di gereja GKMI Bangsri, kami boleh memiliki kembali kesempatan yang luar biasa Tuhan. Pada kesempatan pagi ini kami diberikan kesehatan, diberikan nafas yang baru untuk kami boleh bersekutu, beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Izinkan kami untuk menaikkan segala doa-doa kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk jemaat-Mu ya Tuhan, untuk pelayanan kami Tuhan. Kiranya semakin Kau boleh tambahkan jiwa-jiwa baru Tuhan, sehingga gereja-Mu ini boleh semakin berkembang, semakin melebarkan sayap pelayanan kami Tuhan, sehingga gereja-Mu ini boleh memiliki jemaat-jemaat yang luar biasa Tuhan, jemaat-jemaat yang memiliki antusias untuk melayani, untuk beribadah dengan lebih sungguh lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan kami pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan pada ibadah pagi ini Tuhan, baik pemimpin pujian, singer, dan juga pemain musik Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk pelayanan kami pada hari ini Tuhan, Engkau memberkati dan juga jemaat-Mu, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga persekutuan pagi hari ini Tuhan boleh Engkau berkati Tuhan, bukan sebagai rutinitas kami, dan sebagai kerinduan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tidak lupa kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin belum bisa hadir pada pagi hari ini Tuhan, untuk kesibukan mereka dan mungkin juga ada yang sedang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan, dan Engkau jamah setiap hati untuk saudara-saudara kami ini yang berusaha undur dari persekutuan Tuhan. Kiranya Engkau buka hati mereka untuk boleh kembali beribadah bersama kami di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit, Engkau boleh sembuhkan Tuhan. Untuk Bapak Liston, untuk Ibu Rena ya Tuhan, untuk juga Bapak Rugdi Sinaga, dan mungkin juga saudara kami yang mungkin belum bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan. Dalam proses pemulihan, dalam proses pengobatan, kami percaya Tuhan melalui tangan-tangan dokter Kau boleh sembuhkan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami percaya Engkaulah dokter dari segala dokter. Kami juga berdoa untuk TK Esther Tuhan, dari PAUD juga sampai TKA dan TKB, dan juga untuk guru-guru yang mengajar Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk anak-anak kami di dalam proses belajar mengajar, di bawah bimbingan untuk semua guru-guru yang mengajar Tuhan. Kami menyerahkan sehingga anak-anak kami ini Tuhan dalam menerima pengajaran-pengajaran untuk masa tumbuh kembangnya Tuhan, dalam kehidupannya Tuhan, dan juga khususnya untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan yang diajarkan, sehingga di dalam masa pertumbuhannya ini boleh semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana pengembangan ruang sekolah minggu dan konsistori Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan baik segala dana dan upaya juga pemikiran. Semoga kami boleh bersatu hati Tuhan untuk menjalankan program ini Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana penyelenggaraan sidang raya Sinode Tuhan, yang sebagaimana PGM 4 ini sebagai tuan rumah Tuhan, kami menyerahkan untuk perencanaan baik dana dalam acara sehingga boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga boleh berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami menyerahkan untuk pemimpin negara kami dan juga jajarannya Tuhan, dan kami juga untuk berdoa untuk pemimpin-pemimpin daerah dan juga sampai ke desa-desa Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan bangsa negara kami ini
Engkau jauhkan dari segala konflik Tuhan, jauhkan dari segala permasalahan sehingga boleh mengalami damai sejahtera Tuhan. Ampuni atas kekurangan kami pada doa-doa kami ini Tuhan. Kami sebagai manusia memiliki banyak kekurangan Tuhan, dan kami percaya Engkau yang menyempurnakan Tuhan. Melalui doa-doa kami ini yang kami naikkan, kami percaya Engkau mengurapi setiap kami Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sehingga kami boleh semakin dibentuk di dalam setiap pengajaran yang kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan segala doa-doa syafaat kami ini di dalam satu nama itu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang beri kuasa dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Ya, kita akan bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Utari, dan mari kita mempersiapkan diri kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan kita. Dan sebelum firman Tuhan kita sambut dengan pujian Darah-Mu Yesus. Sukacitaku penuh
kasih untuk penyucian dan pengudusan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami, sehingga setiap kami dilayakkan untuk menghampiri Tuhan, bahkan boleh merasakan dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang mengalir melimpah di dalam kehidupan setiap kami. Jika sebentar kami akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus kami mohon bekerja di dalam setiap hati kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti isi hati Tuhan. Kami meyakini dan mengimani, serta menghidupinya dalam kehidupan sesehari. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih Allah kami yang hidup, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kitab Yeskiel pasal 36 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-32. Kitab Perjanjian Lama, Yeskiel pasal 36 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita di pagi ini. Yeskiel pasal 36 ayat 22 sampai dengan ayat 32. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisan, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbaikinya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu. Merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hatinya dipenuhi oleh firman Tuhan.
melakukan kebenaran firman Tuhan yang dimengerti di dalam kehidupan hari lepas sehari. Bapak Ibu, kita harus bisa memahami terlebih dulu mengapa kalimat atau dalam pasal 36 ini berbunyi firman Tuhannya demikian. Peristiwa ini dilatar belakangi bangsa Israel yang tegar tengkuk. Bangsa Israel yang jatuh ke dalam dosa terus-menerus di hadapan Tuhan, maka untuk memberikan pengajaran, didikan kepada bangsa Israel, bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa berbuat apa-apa, maka dibuanglah mereka di Babel selama 70 tahun di dalam pengasingan. Karena mereka telah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan kemudian di dalam pasal 36 ini, maka Tuhan memperbaiki, memperbaharui kembali bangsa Israel secara khusus orang-orang Yehuda agar mereka dipulihkan hidupnya. Bukan karena mereka baik, bukan karena perilaku mereka yang menyenangkan Tuhan, tapi semata-mata karena Tuhan itu Tuhan yang kudus. Tuhan yang disembah bangsa Israel adalah Tuhan yang punya otoritas. Dan Tuhan juga ingin menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain bahwa ketika Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel bertindak, maka semuanya pasti akan terjadi. Oleh karena itu, Tuhan lewat Yeskiel menubuatkan bagaimana pemulihan itu akan Tuhan kerjakan atas bangsa Israel. Tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel, karena Allah yang kita sembah, bagi bangsa Israel maupun Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama. Allah yang punya otoritas, Allah yang punya kuasa. Allah sanggup memulihkan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Seringkali yang kita harapkan, yang kita inginkan adalah bagaimana caranya hidup kita, kesehatan kita, perekonomian kita, keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Lalu kita kejar, kita cari sedemikian rupa. Tetapi kita lupa, kita mengabaikan bahwa sumber pemulihan yang asalnya daripada Tuhan, berkat yang datangnya daripada Tuhan, bukan dimulai dari hal-hal yang sifatnya materi, tetapi harus dilandasi, dimulai dari perubahan hati. Yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang hatinya mengasihi Tuhan, yang hatinya melakukan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita? Kita hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka kalau kita dengan usaha dan upaya kita tidak akan bisa melakukannya. Hanya Tuhan lewat Roh Kudus-Nya yang bisa memberikan hati yang baru dan roh yang baru, semangat yang baru di dalam pengiringan kita.
Bahkan pemahaman yang benar di dalam kita mengerti akan sabda kebenaran firman Tuhan. Tuhan sendiri yang akan mentahirkan setiap kita dari kenajisan-kenajisan yang kita lakukan, dari dosa-dosa yang kita lakukan di ayat yang ke-25. Hanya Tuhan yang bisa menolong setiap kita pribadi lepas pribadi. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kehidupan baru di dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana caranya agar kita bisa memiliki hati yang baru dan roh yang baru di dalam kehidupan setiap kita? Karena itu janji Tuhan dan janji itu sudah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Lewat kematian Kristus, darah Kristus yang tercurah itulah yang membasuh setiap kita pribadi lepas pribadi. Sehingga dosa kita dibersihkan, kita mendapatkan pengampunan. Dan ketika kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan, maka kita diperkenan untuk menghampiri akan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bahkan tidak hanya berhenti sampai di situ. Allah memberikan roh-Nya kepada kita yang akan memimpin dan menuntun setiap hari. Roh Kudus, roh kebenaran akan menuntun kita di dalam kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah setiap kita mau dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita? Tuhan memberikan kehendak bebas. Setiap kita orang yang percaya kepada Kristus, maka kita bukan robot yang pakai remote. Allah pakai remote mengontrol kita, kita harus melakukan ini, melakukan itu tanpa kita bisa melakukan sesuai dengan keinginan dan kehendak kita. Enggak. Tetapi Allah memberikan kehendak bebas kepada setiap kita untuk memilih, menentukan pilihan-pilihan hidup setiap kita. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus, maka setiap kita, karena sudah disucikan dan dikuduskan, maka kita memiliki hati yang baru, roh yang baru di dalam Tuhan. Dilakukan sekali dan itu berlaku untuk selama-lamanya. Diberikan dan tinggal di dalam hati kita. Dan tugas setiap kita adalah menjaga dan memelihara apa yang Tuhan beri dan Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Ketika Allah memberikan hati yang baru, roh yang baru yang membuat kepada setiap kita menjadi orang-orang yang kemudian dengan kesadaran penuh, dengan dorongan hati sendiri untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukannya dengan ketulusan, kesungguhan, dan ketaatan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita coba lihat dan koreksi hati dan diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengalami pembaruan hati dan juga roh kita, di mana Roh Kudus yang menyucikan, menguduskan dan tinggal di dalam setiap
hidup kita pribadi lepas pribadi. Karena ketika roh dan hati yang baru ada dalam diri kita, maka dengan sendirinya di dalam diri kita ada satu kerinduan yang kuat untuk terus bertumbuh di dalam hidup kita, di mana kita dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu dengan ketaatan. Dan kita menjauhi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu dengan sendirinya akan terjadi atas kehidupan setiap kita. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, maka kita merasakan ada dorongan yang kuat di dalam diri kita untuk terus-menerus merasa haus dan lapar. Bukan soal makanan dan minuman jasmani, tetapi haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Itu sama seperti kalau bahasa Jawanya itu ngongkrong ya, kalau kita ngongkrong. Rasanya haus dan pengen minum. Meskipun kita sudah minum, karena mungkin kita kekurangan air, terlambat untuk tidak banyak minum air, sudah minum air 1 gelas, maka rasanya tenggorokan kita ini masih kering. Lalu kita masih ingin minum lagi untuk memuaskan kedahagaan di dalam tubuh kita, untuk mencukupkan cairan yang dibutuhkan di dalam tubuh kita. Demikian juga ketika kita berkaitan dengan spiritual, dengan kehidupan kerohanian kita. Kita tidak akan merasa cukup ketika kita hanya merenungkan firman Tuhan di hari Minggu. Ada rasa kerinduan, ada rasa penasaran yang terus menggelitik hati kita untuk terus pengen mengerti dan mengerti apa kebenaran firman Tuhan, apa maksud firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Tidak hanya sebatas keinginan di dalam diri kita. Kalau kita hanya sebatas aku kok pengen makan, aku pengen minum, aku kok lapar. Tetapi kalau hanya sebatas rasa ingin, kita tidak pernah mengambil gelas atau tempat minum kita untuk kita minum atau kita makan, maka kita akan tetap kekurangan air, cairan, tubuh kita akan lemas karena kita tidak mendapatkan asupan makanan. Tetapi keinginan yang ada di dalam diri kita harus kita wujudkan. Harus kita nyatakan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Tuhan beri hati dan roh yang baru di dalam diri kita, kita diajak untuk menjaga dan memeliharanya. Maksud hati keinginan kita ingin melakukan itu. Tetapi seringkali ada tantangan-tantangan kedagingan kita, kemalasan kita, keengganan kita, atau mungkin kuasa-kuasa lain yang mencoba menarik kita untuk mengeksekusi apa yang menjadi keinginan kita. Jadi jangan biarkan hanya sebatas keinginan yang ada di dalam hati dan diri kita di mana roh sudah bekerja. Maka bagian yang harus kita lakukan adalah mari kita lakukan, kalahkan kedagingan kita, kalahkan keinginan mata, kalahkan keinginan telinga, kalahkan hal-hal yang lain bahwa kita tahu ketika kita ingin melakukan sesuatu yang benar, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dan ketika itu berkenan kepada Tuhan, maka itu akan menjadi berkat bagi setiap kita pribadi lepas pribadi.
Mengapa pemulihan itu dimulai dari hati? Dari roh yang diperbaharui dari hari ke sehari di dalam kehidupan setiap kita. Karena hati yang kita punya ini adalah pusat dari kepribadian kita. Hati ini menjadi sumber untuk kita akan melakukan sesuatu apapun di dalam kehidupan ini. Dan ketika hati kita diubah oleh Tuhan, menjadi hati yang lembut, hati yang peka terhadap suara Tuhan, hati yang berdengar-dengaran dengan kebenaran firman Tuhan, maka ketika hati kita diubah, mendapatkan roh yang baru yang datangnya daripada Tuhan, itu akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Cara pikir kita, cara pandang kita pun akan berubah. Kalau cara pandang, cara pikir kita berubah, maka akan merubah juga pola perilaku kita. Yang meskipun mungkin sudah mendarah daging, terbentuk di dalam diri kita, terpola sejak kita masih kecil, karena didikan keluarga, karena pengaruh lingkungan, karena keinginan mata, keinginan daging, yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika hati disentuh oleh Tuhan, diubah hatinya, mendapatkan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hidupnya, maka di dalam kehidupan kita akan mengalami progres, perubahan demi perubahan di dalam hidup kita. Ketika kita mencoba melawan dan tidak melakukan akan suara kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, maka akan muncul rasa kegelisahan di dalam diri kita. Akan muncul rasa ketidaknyamanan di dalam diri kita. Kenapa? Karena Roh Allah, Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap diri kita pribadi lepas pribadi. Dan terus ketika kita mengizinkan Roh Kudus memimpin di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi, terus menerus kita izinkan mengubah hidup kita, maka terjadilah transformasi di dalam kehidupan setiap kita. Manusia lama itu benar-benar kita tanggalkan. Dan kita mengenakan manusia baru. Bahkan ketika kita duduk, ketika kita merenung, lalu kita ingat kembali kehidupan masa lalu kita, manusia lama kita. Maka kita bisa geleng-geleng kepala, kok bisa ya aku bisa melakukan itu? Satu pekerjaan, satu perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Yang membuat kita menjadi jijik ketika kita melihat kehidupan masa lalu kita. Itu hanya bisa kita lakukan ketika Roh Allah, Roh Kudus bekerja dan mengubah setiap hati kita pribadi lepas pribadi. Dan Roh Tuhan yang bekerja secara luar biasa itu, ketika memulihkan kehidupan spiritual kita, kita membenahi, kita menata kehidupan rohani kita. Maka firman Tuhan dalam Yeskiel dikatakan pemulihan demi pemulihan Tuhan kerjakan. Tuhan berikan atas setiap kita
pribadi lepas pribadi. Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita melihat di ayat, mulai di ayat yang ke-28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Karena ini konteksnya mereka dibuang di Babel, maka dengan kasih kemurahan Allah, mereka bisa kembali ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Tanah Kanaan yaitu Yerusalem. Di mana mereka bisa kembali ke tanah yang dijanjikan dan diberkati oleh Tuhan, di mana umat menyadari dan mengaku bahwa Tuhanlah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan menyertai mereka dan mereka merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Selama ini dalam perjalanan hidup kita, apakah kita sudah menempatkan Tuhan menjadi Allah atas hidup kita? Ketika kita menempatkan Tuhan sebagai Allah hidup kita, maka kita menempatkan Tuhan yang utama dan terutama di dalam hidup kita. Bagaimana caranya menempatkan Tuhan yang utama dan terutama dalam hidup kita di tengah-tengah hidup yang kita jalani? Maka izinkan Roh Kudus mengubah kita dan memimpin kita di dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan. Roh Kudus memimpin itu artinya Roh Kudus yang berjalan di depan dan kita mengikutinya. Apa yang Tuhan mau itu kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Ayat 29, Aku yaitu Allah akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbaikinya dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Berkat secara materi yang menjadi kebutuhan hidup kita, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan cukupi. Artinya ketika kita bekerja, maka kita akan bekerja mendatangkan hasil diberkati oleh Tuhan. Ketika kita bercocok tanam, maka hama tanaman dijauhkan daripada Tuhan. Kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh alam pun dijauhkan daripada Tuhan, sehingga hasil tanaman itu menghasilkan buah yang baik, mencukupkan akan kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka tidak akan mengalami kelaparan. Bapak Ibu, kita bukan petani, tetapi ini tetap berlaku atas kehidupan kita ketika kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sebagai pedagang? Apakah kita sebagai pekerja kantoran? Apakah kita pekerja freelance di dalam hidup ini? Apakah kita punya usaha sendiri yang kita kembangkan untuk mencukupkan akan kebutuhan hidup kita? Ketika ada hati yang melekat dan mau dipimpin oleh Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan pelihara Bapak, Ibu, Saudara. Bapak, Ibu, Saudara tidak akan kekurangan sesuatu yang baik.
Oleh karena itu kita jangan mengejar hal-hal yang sifatnya secara materi, secara luar biasa dan mengesampingkan Tuhan. Tetapi mari kita mengejar sang sumber berkat, yaitu Tuhan. Izinkan bekerja di dalam kehidupan kita, cari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah meminta-minta. Tuhan sendiri yang akan mencurahkan berkat-Nya, menyertai setiap kita, memulihkan hidup kita dari berbagai macam hal. Pemulihan tidak hanya berkaitan dengan ekonomi atau materi. Pemulihan juga bisa berkaitan dengan kesehatan. Pemulihan juga bisa berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, kehidupan berkeluarga. Hubungan-hubungan yang rusak, Tuhan pulihkan atas setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi akan Tuhan. Di 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9 yang saya sudah bacakan di nats pembimbing kita. Bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata karena keterbatasan kita, ketidakberdayaan kita, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati, karena tangeh lamun, tidak mungkin itu terjadi sehingga kita tidak akan berangan-angan, tidak akan bermimpi di dalam kehidupan kita karena kita mengukur akan keterbatasan yang kita punya dan kita miliki. Tetapi apa yang terjadi? Meskipun kita mencoba membatasi diri kita karena keterbatasan kita, firman Tuhan katakan semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Allah sanggup menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita, yang tidak pernah sempat kita pikirkan, kita bayangkan, kita angankan dalam hidup kita. Tetapi orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang terus-menerus merasa haus dan lapar untuk mendengar sabda firman Tuhan, melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari, maka disitulah Allah akan mencurahkan berkat-Nya. Tidak hanya berkat jasmani yang menjadi kelangsungan bagi hidup kita ketika kita ada di dalam dunia, tetapi lebih daripada itu berkat rohani, damai sejahtera, sukacita, berkat keselamatan Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Mari sebagai bentuk rasa syukur kita, kalau Allah telah menaruh Roh Kudus-Nya di dalam hati kita dan kita memiliki hati yang baru, roh yang baru dalam diri kita. Sekali lagi saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, mari kita jaga, mari kita pelihara, mari kita hidupi di dalam kehidupan setiap kita. Dan mari kita mohon kepada Roh Kudus untuk menolong kita. Setiap hari hati kita dipenuhi oleh Roh-Nya. Sehingga setiap hari Roh Kudus memimpin di dalam kehidupan kita untuk hidup di dalam jalan kebenarannya. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi manusia-manusia yang baru. Yang dirombak total kehidupan kita. Sehingga hari-hari yang kita jalani, hari-hari yang kita tapaki, akan menjadi hari-hari di mana kita dapat memuliakan Tuhan. Kita dapat menyaksikan kasih Tuhan. Bahkan kita dimampukan untuk menepis segala godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Lewat Roh Kudus yang bekerja di dalam hati, pikiran, dan terwujud
di dalam perilaku setiap kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini terus akan menggugah hati kita. Sekaligus mari kita mengoreksi. Sudahkah kita benar-benar memiliki hati yang baru, roh yang baru? Bagaimana cara mendeteksinya? Apakah dalam diri kita senantiasa merasa haus dan lapar tentang kebenaran firman Tuhan? Haus dan lapar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sabda kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena setiap kami diingatkan. Orang-orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka Tuhan telah mentahirkan kami, menyucikan kami dari segala dosa kami. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan menganugerahkan kepada kami hati yang baru dan roh yang baru. Sehingga kami menjadi orang-orang yang dengan ketulusan, dengan kesadaran melakukan firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Ampuni kami kalau seringkali kedagingan kami menguasai kami. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak menempatkan Tuhan sebagai pemimpin dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih kami sungguh mengucap syukur karena kami kembali diingatkan. Pemulihan hidup kami akan terjadi ketika kami memiliki hati yang baru, roh yang baru. Sehingga pribadi kami diubahkan. Ketika hidup kami diubahkan, cara pandang, cara pikir kami pun diubahkan untuk semakin mengasihi Tuhan. Dan ketika kami mengasihi Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Tuhan sendiri yang berjanji akan memelihara kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Jadikan kami umat yang taat kepada Tuhan. Bukan karena kami ingin diberkati, tetapi karena kami sudah mendapat berkat yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga sebagai bentuk syukur kami, mampukan kami semakin hari mengizinkan Roh Kudus memenuhi hati kami dan memimpin kehidupan kami bergereja, berkeluarga di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk peneguhan dan peneguran lewat sabda firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Saat ini kita juga diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan, dan sebagai dasar persembahan pada pagi hari ini terambil dari Matius 6 ayat 3 sampai 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sajak petugas untuk bisa maju ke depan. Sajak jemaat juga bisa bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk berdoa bagi persembahan yang akan kami berikan kepada Engkau ya Tuhan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, biarlah berkenan kepada Engkau ya Tuhan, karena persembahan ini adalah ucapan syukur kami karena penyertaan-Mu atas kami hari lepas hari dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang mengolah persembahan ini. Berikan hikmat dan berikan kebijaksanaan di dalam mengolah persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, untuk mengiringi persembahan ini sekaligus sebagai penutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mengujikan satu lagu dari PPR 1 nomor 98, Tuhan Memimpin Hidupku. Tuhan memimpin hidupku, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi aku. Damai serangku miliki, jika Tuhan sertaku, pastilah perbuatannya baik bagi hidupku. Pastilah perbuatannya baik bagi hidupku. Tuhan memimpin hidupku di jalan sulit panjang, dan anugerah-Nya melimpah setiap malam dan siang. Menghidupi pilihannya sampai jiwaku senang. Dari batu air memanjang dan dahagaku hilang. Dari batu air memanjang dan dahagaku hilang. Saja jemaat bisa bangkit berdiri. Tuhan memimpin hidupku dengan penuh kasih-Nya, membawa aku ke surga bagai adik warisnya. Dalam kota yang di surga, kekalah bahagiaku, dan kelak aku menyanyi, Tuhanlah pemimpinku. Dan kelak aku menyanyi, Tuhanlah pemimpinku. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak, yang dasara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami ingin menyerahkan untuk Ibu Surati, untuk Ibu Devi Evivani, dan Ibu Yohana Pinaringse. Tuhan memberi hikmat kepada hamba-Mu, baik sebagai seorang istri maupun sebagai seorang ibu, menjadi bijak di dalam mengelola dan mengatur keluarga yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati pekerjaan yang ditekuni. Tuhan memberkati di dalam kehidupannya hari lepas hari, dilimpahi dengan kesehatan, ditambah-tambahkan pengalaman hidup, percaya dan berjalan di dalam Tuhan. Sehingga lewat anak-anak-Mu ini, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan bersama keluarga yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Demikian juga untuk Saudari Citra, Tuhan juga memberkati anak-Mu di dalam masa remaja dan pemudanya. Tuhan memberkati di dalam studinya. Kami percaya masa depan ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Terus tambahkan iman di dalam Kristus sehingga lewat pengalaman hidupnya akan membawa anak-Mu ini semakin mengasihi Tuhan. Dipakai menjadi saluran berkat bagi generasinya. Tuhan memberkati orang tuanya yang mendampingi, keluarga yang mengasihi. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan setiap kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya sepanjang sepekan ke depan, Roh Kudus yang akan memimpin dan menuntun kami. Kami mempersilahkan membuka hati kami lebar-lebar. Roh Tuhan bekerja, memperbaharui dari hari ke sehari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu. Apa yang kamu kerjakan akan dibuat berhasil oleh Tuhan sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Silakan duduk untuk bersatu. Tuhan berkati.